fall asleep, yeah. I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sekarang di channel Cana Betaviz. Dan di video kali ini saya mau mereview ya apa aja sih koleksi yang ada di channel Cana Betaviz ini. Ya koleksi-koleksi receh aja lah teman-teman. Di video kali ini saya mau mereview cana-cananya dan hewan-hewan lain gitu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu berserta settingan tank, ukuran tank, semuanya teman-teman ya. Oke, simak terus ya videonya. Nah, ini beberapa di sini ada akuarium ya. Ini di sini ada si Escobar. Di sini pertama, terus di sini ada juga akuarium lagi teman-teman. Tuh. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari si Escobar ini dulu ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya. Nah, kita mulai dari sini. Untuk di Escobar ini dia lagi anteng. Escobar ini size-nya kurang lebih ini ada sekitar 30 sentian ya teman-teman ya. Cuman ini kemarin tuh habis saya potong ya ekornya, dan ini udah mulai tumbuh karena dia memang kemarin waktu itu gigit ekor teman-teman. Nah, cuman untuk mentalnya dia masih tetap ya. Masih tetap seperti ini, jadi tinggal nunggu pertumbuhan ekornya aja gitu. Untuk yang belum nonton videonya, untuk proses penyembuhannya itu saya taruh linknya di atas ya. Nah, untuk settingan tanknya sendiri ini saya pakai polosan teman-teman. Saya nggak pakai substrat karena mengingat waktu itu dia habis gigit ekor ya. Jadi ditakutkan masih ada beberapa bakteri yang tinggal di substratnya. Makanya sementara ini saya pakai polosan dulu ya teman-teman. Nah, untuk tanknya sendiri ini ukurannya 80 cm. 80 cm dengan lebarnya ini kesana itu 40 ya. Untuk ketebalannya sendiri ini saya pakai kaca yang 8 mili. Khusus untuk di Escobar ini saya pakai yang 8 mili. Untuk backgroundnya sendiri itu saya pakai background warna hitam, pakai karton teman-teman. Kenapa saya pilih karton? Karena memang selain harganya murah, karton itu jadi enak ya, tinggal kita tempel aja. Kita pakai double tip itu yang di situ. Tinggal kita tempel aja, nanti kalau misalnya kita bosen pengen ganti warna, ya udah tinggal klentek aja gitu. Terus juga nggak makan banyak biaya juga karena harganya juga cuman 2000-an ya teman-teman. Nah, di sini saya juga cuma pakai power head aja, sama di bawahnya ini saya kasih apa ya namanya ya, kayak saringan gitu deh. Pokoknya di dalamnya itu tuh saya kasih busa aja teman-teman, sama beberapa karang jahe. Nah, ini dia tanknya. Untuk penutupnya sendiri saya pakai kaca ya, pakai kaca. Dan untuk lampunya sendiri, nah, banyak banget yang nanyain lampu tentang lampu ya. Ini lampunya sendiri saya pakai lampu tempel ukuran 50 cm. Ini warnanya full putih teman-teman. Biasanya kan ada yang campur warna biru juga ya. Ini saya pakai lampu yang full putih. Tuh. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sebelah sini juga ini ada tarantula teman-teman. Saya ada dua ya tarantulanya. Ini yang atas yang jenisnya Brachypelma boehmii teman-teman. Ya, Brachypelma boehmii. Nah, ini tarantulanya. Lagi jadi Spiderman. Nah, Brachypelma boehmii ini salah satu sebenarnya jenis tarantula untuk pemula ya. Jadi ini untuk karakternya dia cukup kalem. Jadi untuk dipegang itu sebenarnya aman ya. Cuman saya nggak menyarankan, walaupun dia jenis yang kalem, tapi dia juga ini sebenarnya hewan yang
memiliki bisa ya teman-teman gitu. Nah ini kalau di tarantula itu dia ada dua jenis tempat habitatnya ya. Ada yang di arboreal, ada juga yang terestrial. Nah kalau yang di jenis-jenis Brachypelma itu dia biasanya hidupnya di terestrial atau di tanah. Kalau misalnya yang hidup di pohon itu dia biasa disebut dengan arboreal teman-teman. Nah, Boheme yang saya punya ini jenis kelaminnya female ya. Nah kalau female itu dia memang agak sedikit lebih mahal daripada yang male atau yang jantan. Karena untuk yang di female ini dia umurnya itu dia bisa belasan sampai puluhan tahun teman-teman. Ada yang sampai 20 tahun juga gitu. Karena yang jantan itu dia umurnya nggak sepanjang yang si betina gitu. Makanya harganya lebih murah daripada yang betina gitu. Nah ini size-nya ya cukup lumayan ya teman-teman. Ini perbandingan sama tangan saya. Tuh. Nah yang bawah ini ada Brachypelma hamori. Nah hamori ini dulu namanya, kalau nggak salah ya, dulu namanya itu tuh Brachypelma smithi teman-teman. Cuman saya juga kurang paham kenapa namanya itu bisa berubah. Dulu tuh banyak yang menyebut kalau yang ini yang sekarang disebut dengan hamori itu namanya Brachypelma smithi. Tuh, ini saya piara udah kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih, ya 1 tahun lebih yang ini. Nah kalau yang ini betina umurnya bisa puluhan tahun. Nah di sini ada beberapa tanaman ya, ada tanaman plastik sama tanaman hidup juga. Cuman ini tanaman ini cuma untuk apa ya? Ya pada saat siang aja sih taruh sini. Kalau malam tetap saya keluarin gitu. Nah kita lanjut di sini. Ini ada 4 tank sama yang di sebelah TV ini. Nah kita bahas dari yang mana ya? Dari yang bawah dulu ya. Oke. Nah di bawah ini ada cana limbata teman-teman, lagi nyumput ya. Nah itu dia limbatanya. Nah ini cana limbata yang hasil saya mancing dan ini belum sempat saya bersihin. Karena kalau yang untuk di bawah ini lampunya saya hidupkan terus ya 24 jam karena kalau malam juga ini jadi lampu untuk tidur teman-teman. Makanya ini bisa dilihat ya, ini beberapa alga dia muncul udahan. Tuh. Biasanya kalau lampu yang full hidup terus dia biasanya muncul alga seperti ini. Nah dia kalau untuk limbata ini warnanya dia cenderung pucat kalau misalnya pakai substrat yang cerah. Warna jadi lebih pucat teman-teman untuk warnanya. Beda kalau misalnya kita pakai substrat pasir malang merah atau pasir malang hitam ya, warnanya jadi lebih pekat gitu. Nah, untuk settingan tanknya sendiri ini saya pakai tank ukuran 60 cm ya, sama ini 60 cm itu 60 cm juga. Nah terus untuk settingan tanknya sendiri ya seperti biasa teman-teman, saya pakai substrat. Nah untuk pasirnya ini saya pakai pasir Yamaya ya, saya pakai pasir Yamaya, terus saya pakai beberapa kayu, sama juga untuk itu saya pakai powerhead juga gitu teman-teman. Tapi nggak saya sambung ke talangnya, jadi cuma saya pakai powerhead aja sama saringan yang di bawah itu. Nah untuk raknya sendiri ini saya pakai besinya, ini besi holo ya, besi holo, jadi dalamnya itu tuh ada kosong juga teman-teman. Ini tanknya tingginya 40 cm, lebar ke sananya 40 cm, lebar ke dalamnya sana 40 cm, dan lebar ke sini dia 60 cm. Sama ini ukurannya. Nah, ini channel limbata saya. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, di sebelah sini ada cana andrau. Nah, andrau ini memang lagi saya treatment untuk mengembalikan mentalnya ya. Entah kenapa ini mentalnya kurang ya teman-teman. Meskipun dia punya punya dorsal yang cukup gondrong. Tuh. Untuk flaringnya sendiri dia masih kadang mau kadang enggak gitu. Dia jadi belum stabil. Nah ini masih saya treatment. Jadi tanknya ini saya taruh saya bikin polosan supaya nggak ada tempat dia sembunyi gitu.
Pokoknya nanti kalau misalnya ini mentalnya udah stabil, nanti bakal saya update lagi teman-teman. Ini Cana Andrau. Nah, kita sekarang lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada Cana Blue Pulcra. Ini Cana Pulcra pertama saya teman-teman. Pertama kali saya punya pulcra ini saya piara udah hampir 8 bulanan ya. Lebih ya, kayaknya lebih dari 8 bulan. Dulu belum masih saya piara tuh dari ukuran 5 cm dan sekarang ukurannya sekitar 12-13 lah. Nah, ini Cana Pulcra pertama saya. Pertama kali saya upload di YouTube ya ikan ini. Tuh. Nah, ini settingan tanknya saya kasih background hitam ya, dan bisa lihat perbandingannya nih teman-teman. Kalau Cana Pulcra untuk background hitam sama background putih. Nah, ini saya taruh di background hitam. Untuk warnanya dia cenderung lebih pucat. Tuh. Warnanya dia cenderung lebih pucat dibandingkan dengan pada saat dia di background putih. Ini saya bandingin ya. Saya bandingin pulcra dengan pulcra yang sama tapi backgroundnya beda. Nah, ini di background putih dia bisa dilihat warnanya dia lebih cerah, birunya tuh lebih nyala ya teman-teman. Beda sama pada saat di background hitam. Nah, ya terus ya, kalau seperti ini sih tergantung selera sih ya teman-teman. Teman-teman lebih suka yang mana? Cuman kalau saya sendiri sih pribadi saya lebih suka pulcra itu ditaruh di background putih karena warnanya dia jadi lebih hidup. Tuh. Nah, ini kalau untuk kontes kayaknya masih kurang ya teman-teman. Karena untuk sirip dayungnya sendiri itu garis hitam dan garis putihnya itu dia nggak menyatu. Terus di mulutnya juga dia ada sedikit cakil ya. Jadi cakil itu tuh depannya bawahnya itu dia lebih panjang daripada bagian atas. Nah, sama di dorsalnya, dorsal atas sama ekor itu dia nggak close atau nggak rapat gitu. Biasanya kan yang dicari itu ekornya yang close ya. Tuh, dia kan nggak close ya, nggak nutup gitu. Nah, oke ya, sekarang kita lanjut ke sini. Ini dia Cana Stewarti yang kemarin kita unboxing teman-teman. Tuh. Nah, Stewarti itu dia salah satu jenis Cana yang karakternya itu sebenarnya susah ditebak ya. Kadang dia mau galak, kadang juga ya seperti ini gitu. Tuh. Dan Cana Stewarti ini nih jenis Cana yang mudah sekali untuk stres ya. Kalau misalnya dia punya mentalnya ya seperti ini ya nih, kadang mau flaring, kadang enggak gitu. Itu enggak menjadi jaminan teman-teman ternyata. Bahkan untuk mental yang seperti ini, itu juga dia bisa drop juga kalau misalnya dia kaget atau dia stres. Jadi kalau misalnya udah mau flaring gini, kalau bisa sih jangan dipukul-pukul ya. Takutnya itu nanti dia bakal jadi stres teman-teman dan mentalnya jadi drop gitu ya. Untuk settingan tanknya sendiri ini sama, saya pakai yang 60. Pokoknya ini atas bawah ini sama 60 semua. Dan untuk yang ini penutupnya saya pakai kaca ya. Tutupnya saya pakai kaca. Tuh. Ini kaca. Oke ya, lanjut kita koleksi yang ada di belakang. Nah, ini ada beberapa koleksi saya juga. Ini beberapa miniatur dinosaurus, karena memang sebenarnya saya tuh suka banget sama yang berbau dengan hewan-hewan purba gitu. Nah, ini ada Indominus Rex, ini T-Rex, ini Komodo. Nah, ini saya kurang paham apa namanya. Nah, ini ada T-Rex juga. Ya, untuk pajangan-pajangan aja teman-teman. Oke ya, lanjut kita review yang ada di belakang. Nah, untuk yang di belakang ini akuariumnya bisa dibilang kurang terawat ya. Sebenarnya bukan kurang terawat sih, memang sengaja saya biarin seperti ini gitu. Memang karena untuk yang tank atas ini tadinya tuh bekas tanknya Pablo
bekas tanknya Escobar juga, terus bekas tanknya Canamaru saya juga gitu. Nah ini sengaja saya buat seperti ini, memang khusus untuk breeding ya teman-teman. Ini ada 2 ekor Cana limbata saya. Nah ini waktu itu juga udah sempet gendong telur, cuman entah kenapa, mungkin karena pertama ya, jadi telurnya itu tuh dimakan teman-teman. Nah ini untuk tanknya sendiri saya pakai ukuran tanknya 1 meter ya. Di dalamnya itu tuh ada beberapa tanaman seperti sirih gading. Nah sirih gading ini sampai keluar seperti ini teman-teman. Sama beberapa hidrilla atau biasa disebut ekor tupai gitu. Nah kita lanjut yang bawah. Nah ini dia ada Canamaru yang kemarin kita progress semi outdoor ya. Nah ini sekarang saya taruh di tank indoor dengan air bening tuh. Nah di dalam sini itu beberapa ada kayu-kayu ya, kayu-kayu yang nanti kalau misalnya saya mau setting tank lagi, ini udah saya siapkan dan sementara saya taruh tempatnya di sini tuh teman-teman. Nah tuh, ini dia Canamarunya, ukuran 25 cm. Yang kemarin kita coba treatment semi outdoor, cuman hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Nah, kalau menurut saya sih nggak terlalu signifikan ya. Makanya ini coba kita pakai tank tank indoor dengan air bening. Siapa tahu kalau emang treatment itu dia bisa mematahkan kepercayaan saya kalau bunga itu bisa dimunculkan dengan treatment, bukan dari gen. Ya kita lihat aja nanti hasilnya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya beberapa koleksi dari channel Beta Fish teman-teman. Ya koleksinya ya nggak seperti teman-teman yang lain lah mungkin ya. Hanya koleksi-koleksi receh aja. Doain aja mudah-mudahan kedepannya itu bisa nambah lagi ya koleksinya ya. Oke ya teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di bawah, dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.